Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2030502151, kelas 252E, mata kuliah Psikologi Konseling, dosen pengampu Bu Hartika Utami Fitri, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1 tentang hakikat psikologi konseling. Di sini untuk ulangan akhir semester. Pengertian psikologi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Pearson di tahun 1908 saat ia melakukan konseling karir. Berikut pengertian konseling menurut para ahli. Menurut Scherzer dan Stone, tahun 1980, psikologi konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakinkannya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. 2. Menurut Jones, tahun 1951, psikologi konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi panduan pribadi dan langsung dalam pemecahan untuk klien. Konseling harus ditujukan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan. 3. Prayitno dan Erman Amti, tahun 2004. Psikologi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang disebut klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. 2. Fungsi dan tujuan konseling. Bimbingan selalu berhubungan dengan sikap dan tindakan seorang individu, sehingga bimbingan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Untuk menunjang tujuan konseling, berikut fungsi bimbingan konseling jika ditinjau dari sifatnya ialah sebagai berikut. 1. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan berperan untuk membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Selain itu, fungsi ini berfungsi untuk memperbaiki sikap dan tindakan yang dilakukan siswa saat melanggar norma-norma tertentu. 2. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini diberikan untuk membantu peserta didik dan memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa bisa memelihara dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. 3. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ialah bimbingan dan konseling yang dapat menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak yang tertentu, yang disesuaikan dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Tujuan konseling yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Adapun tujuan umum dari layanan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan atau UU SPN tahun 2003 atau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Sedangkan tujuan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Berikut ini beberapa tujuan bimbingan konseling ditinjau dari berbagai macam aspek. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. 3. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. 4. Mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan dan pendidikan di masyarakat. 5. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. 6. Memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. 7. Mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 8.
mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. 9. Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seseorang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kedokteran tersebut. Istilah-istilah dalam konseling. Berikut beberapa istilah dalam psikologi ataupun konseling. Abdomen adalah perut, tubuh belakang. 2. Aberration adalah penyimpangan sikap atau tindakan yang berlainan yang luar biasa. Dan kata lain, sikap dan tindakan yang tidak seperti kebiasaan pada umumnya. 3. Abiotik adalah semua lingkungan yang berupa benda mati. 4. Abnormal adalah aneh, luar biasa, gila, pribadi yang mentalnya menyimpang dari yang normal. 5. Abnormal behavior adalah tingkah laku yang luar biasa atau tidak normal. 6. Abnormality atau INS, ketidaknormalan atau kelainan jiwa. 7. Abnormal psikologi adalah psikologi abnormal, cabang psikologi yang menyelidiki penyimpangan tingkah laku manusia. Dalam hal ini adalah suatu cabang psikologi yang membahas gejala penyimpangan mental dan tingkah laku manusia sehari-hari. Arboreal adalah psikologi hewan, cabang psikologi yang mempelajari hewan yang berleher panjang atau hewan yang tubuhnya paling jauh dari mulut. 11. Abortive attempt atau kegagalan dalam meraih cita-cita karena tidak sungguh belajar. 12. Abortus atau LAT, abortus pendarahan pada waktu hamil karena suatu sebab. 13. Abortus habitualis adalah keguguran berulang kali. 14. Abortus criminis, keguguran kandungan yang mempunyai akibat hukum. 15. Abortus provocatus atau LAT, pengguguran bayi dengan unsur kesengajaan. Itu saja yang saya jelaskan tentang hakikat psikologi konseling. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.